Halo teman-teman ATLM Indonesia, kali ini kita ada sebuah hasil laboratorium yang mana kita mereview cara membaca hasil laboratorium. Kali ini kita membahas tentang pembacaan hasil uji feses atau analisa feses. Yang mana pada kasus ini kita melihat studi kasus. Pada prinsipnya uji feses ini ada beberapa parameter ya. Makroskopis, mikroskopis, kimia, dan lain-lainnya. Jadi terbagi menjadi 4 bagian. Rata-rata terbagi menjadi 3 ya. Makroskopis, kimia, dan mikroskopis. Kali ini ada 4. Nah, kita mulai ya. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezeki. Nah, studi kasus kali ini cara membaca hasil laboratorium yang mana hasilnya makroskopis warnanya kuning ya, mungkin normal saja ya. Konsistensi agak encer, yang mana di sini kalau agak encer berarti ini mungkin terjadi diare atau mungkin pasiennya ini diare. Yang mana mukus ini menggambarkan lendir ya, lendirnya positif. Blood gross ini darah yang muncul atau darah yang tampak. Ini positif berarti kesimpulan awal di sini pasiennya mengalami diare dengan perdarahan disertai dengan lendir. Tinggal kita menilai nanti ya apakah lendirnya bercampur merata dengan darah ya, dengan feses itu mungkin karena diare atau dysentery baciller. Tapi kalau misalnya mukusnya terpisah, bloodnya terpisah, mungkin karena kasus dysentery amoebic. Oke ya, lanjut lagi kita ke mikroskopis. Hitung eritrosit, leukosit itu sangat penting untuk mikroskopis. Yang mana eritrositnya 10 sampai 11 per LP, leukositnya 16 sampai dengan 18 per LP. Untuk epitelnya 2 sampai 4 per LP. Makropak tidak ada, giardia tidak ada, larva cacing tidak ada. Sementara untuk amuba positif entamuba histolitika. Nah, kita untuk menghubungkan antara makroskopis dengan mikroskopis, apabila kita melihat tadi blood grossnya tidak tercampur merata dengan feses, lendirnya juga terpisah, maka memang kemungkinan infeksinya adalah infeksi entamuba histolitika. Tapi kalau kena dysentery baciller misalnya Shigella siga atau Shigella flexner, itu mungkin tercampur merata feses dengan darah. Nah, jadi di sini ada kemungkinan ini adalah memang pasiennya terinfeksi amuba atau dysentery amuba atau amoebic. Nah, kemudian lagi kita di sini ada hasil dari telur cacing, ternyata ditemukan positif Trichuris trisiura, Ascaris lumbricoides, Angiostoma duodenale. Dari sini kita bisa melihat studi kasus ini yang pertama dan kedua itu benar, Trichuris trisiura, Ascaris lumbricoides. Mungkin nanti tinggal disebutkan stadiumnya apakah berlarva atau bentuk yang matur ya. Sementara untuk yang ketiga ini seharusnya disebutkan telur cacing tambang ya, bukan Ancylus duodenale, karena cacing tambang ini pada prinsipnya cacingnya mirip-mirip saja antara Ancylostoma duodenale dan Necator americanus. Nah, untuk kimia benzidin 4+. Berarti di sini perdarahannya memang berat ya. Dan stercobilin normal, bilirubin reduksi tidak dikerjakan. Amilum positif, ini adalah lain-lain, ini adalah sisa pencernaan. Amilum, protein, dan lemak. Kemudian kita bisa melihat di sini juga bahwa benzidin positif 4, darah samar itu kenapa positif 4? Karena darah secara gross sudah positif. Maka darah samar mungkin positifnya di atas dari 2, misalnya 2, 3, dan 4. Kebetulan di sini adalah 4. Nah, nanti hasilnya meragukan bila darah samarnya positif, sementara benzidinnya positif 1 atau negatif. Berarti ini ada kesalahan dalam melakukan pemeriksaan ya. Oke. Nah,
Sebagai kesimpulan akhir dari pembacaan hasil lab berikut ini, kita menyimpulkan kasusnya adalah pasien ini mengalami infeksi amuba, disentri amubik ya, dengan perdarahan. Namun si pasiennya ini penyebab perdarahannya mungkin disebabkan oleh juga infeksi cacing atau infeksi dari amuba. Kita tahu ya nama Ankylostoma duodenale ini dia mengisap darah ya, mengisap darah. Dia menggunakan darah. Sementara Trichus trisura ini lebih mengarah ke arah mengkonsumsi nutrisi. Jadi pasiennya ini mungkin saja positif perdarahan itu karena adanya infeksi cacing atau juga karena entamoeba histolytica. Jadi di sini sebagai kesimpulan akhir bahwa pasiennya ini terinfeksi dysentery baciller dengan infeksi cacing, yang mana mungkin infeksi cacing ini kebetulan terdeteksi karena diperiksa pada kasus pasiennya ini mengalami diare ya. Oke, dan ini bermatching ya dengan uji benzidin yang positif. Jadi kira-kira seperti itu ya hasil pembacaan dari PESES pada kasus kali ini. Semoga memberi manfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.